Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-92 dan 93 dari surah Ali Imran, surah An-Nisa. Surah An-Nisa yaitu ayat yang ke-92 dan 93 tentang hukum membunuh, kemudian juga hukuman yang akan diterima oleh orang yang membunuh. Apa hukumnya? Kemudian apa hukumannya? Dalam dua ayat ini, di ayat yang pertama Allah menerangkan tentang membunuh yang tidak sengaja. Kemudian pada ayat yang kedua, ayat 93 dari surah An-Nisa, membunuh yang bersengaja. Jadi ada dua jenis perbuatan membunuh, bersengaja dan tidak bersengaja. Apa kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Ayat sebelumnya menerangkan tentang pengelompokan orang-orang munafik. Jadi Allah mengelompokkan orang-orang munafik, karena untuk orang-orang munafik ada yang boleh ditawan dan dibunuh, ada yang tidak boleh ditawan dan dibunuh. Ini sudah diterangkan sebelum ini. Yang boleh ditawan dan dibunuh adalah apabila orang-orang munafik tersebut menampakkan kemunafikannya itu dengan terang, dengan jelas, yaitu dengan melakukan perbuatan kufur kepada Allah. Umpamanya telah disebutkan sebelum ini, umpamanya mereka tidak mau berjihad, tidak mau berhijrah di jalan Allah, yaitu mereka tetap berada di kota Mekah, sementara di awal Islam dahulu berhijrah di jalan Allah itulah sebagai bukti keimanan seseorang. Nah, orang-orang munafik ini mengaku di mulut dia beriman, tetapi tidak membuktikan keimanan dengan berhijrah. Ini sudah terbukti bahwasanya ini telah melakukan kekufuran, tidak membuktikan diri sebagai orang beriman. Sudah nampak jelas. Atau umpamanya ia bersama dengan musuh Islam di dalam memerangi umat Islam. Ini sudah terbukti pula orang munafik ini melakukan kekufuran yang jelas, yaitu bersama dengan musuh Islam, meskipun di mulut dia mengaku sebagai umat Islam. Orang yang seperti ini boleh ditawan, boleh dibunuh. Jadi ada kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya dalam perkara pembunuhan. Nah, di dalam ayat ini jangan cepat-cepat membunuh seseorang.
apabila orang tersebut umpamanya telah mengatakan ia sebagai seorang yang beriman, kemudian cepat-cepat kita hanya karena bukti umpamanya baru persangkaan dan belum lagi bukti itu dapat belum dapat diperakui secara tegas, memang betul ia adalah seorang munafik yang boleh dibunuh, belum lagi terbukti secara jelas kemudian membunuh. Dalam keadaan seperti ini boleh jadi akan terbunuh orang yang sepatutnya tidak dibunuh. Tidak termasuk ke dalam golongan orang yang boleh dibunuh sebenarnya, tapi hanya dengan persangkaan yang cepat saja kemudian membunuh. Ini telah terjadi kesalahan di dalam membunuh. Sementara perbuatan membunuh itu perbuatan yang besar. Kalau dikatakan buruk, itu adalah keburukan yang besar. Kalau dikatakan tercela, itu adalah perbuatan tercela yang paling besar. Di dalam hadis sahih diterangkan bahwasanya yang pertama kali nanti diangkat di hari kiamat apabila berkaitan dengan manusia adalah perkara berkaitan dengan pertumpahan darah. Awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima, yaitu yang pertama kali nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang perkara yang berkaitan dengan manusia adalah tentang pertumpahan darah. Maka berat ini pertumpahan darah ini, pembunuhan. Maka jangan sampai membunuh adalah orang yang salah. Apabila membunuh orang yang salah, maka akan menanggung akibat yang dahsyat. Dalam ayat ini nanti disebutkan tentang hukuman yang akan diterima oleh orang yang membunuh. Membunuh salah saja hukumannya sudah berat, apalagi membunuh secara bersengaja. Jadi setelah diterangkan sebelum ini tentang membunuh orang-orang munafik, berhati-hati dalam membunuh orang munafik. Mesti dipastikan betul apakah orang munafik yang dibunuh itu betul-betul munafik yang memang terbukti kemunafikannya dengan melakukan kekufuran, atau belum lagi terbukti. Kalau belum lagi terbukti, masih lagi kita menyangka-nyangka, persangkaan, perkiraan, tahan diri dari membunuh. Sebab kalau membunuh juga kemudian tersalah di dalam membunuh, maka akan menanggung hukuman yang berat di dunia dan di akhirat meskipun salah, apalagi bersengaja dalam membunuh. Dan dalam beberapa hari ini kita dikejutkan di negeri kita ini, orang membunuh dengan senangnya, bersengaja, bawa senjata, bawa kumpulan, pergi ke penjara, kemudian dibunuh orang yang dalam penjara itu. Dan ini sangat menyedihkan. Padahal perbuatan membunuh adalah perbuatan yang sangat keji dan tercela sekali. Kalau memang betul bersengaja, sudah kita terangkan di dalam surah Al-Baqarah sebelum ini, bersengaja membunuh, orang yang membunuh itu mesti dibunuh. Namanya hukum qisas. Berat dalam Islam ini membunuh. Bahkan Allah gandingkan perbuatan tercela membunuh ini dengan perbuatan menyekutukan Allah. Jadi setelah menyekutukan Allah, perbuatan yang tercela adalah membunuh. Tapi pada hari ini mudah sekali manusia untuk membunuh. Apalagi di luar negeri sana. Di negeri-negeri orang kafir itu, di tangan mereka boleh ada senjata. Bahkan anak-anak pun sekarang membunuh. Dia pergi ke sekolah, dia bawa senjata, kemudian dia bunuh orang-orang yang tak berdosa. Dengan guru-gurunya, dengan anak-anak murid sekali dibunuh. Dan sekali terbunuh 10 orang, 15 orang. Begitu mudah darah tertumpah. Adalah disebabkan karena sistem yang ada di tengah manusia itu adalah sistem yang berdasarkan dengan hawa nafsu. Maka mana mungkin akan membawa kepada ketenangan dan kedamaian, keselamatan dan kebaikan? Tak akan mungkin. Ini dia sistem dalam Islam. Di antaranya adalah hukum membunuh sangat berat sekali dalam Islam. Meskipun tidak sengaja, hukumannya pun juga berat. Inilah yang akan kita pelajari insyaAllah dalam kesempatan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'mina, dan tidak layak seorang yang beriman itu membunuh seorang yang beriman lainnya illa khata'a, kecuali tidak sengaja. Seperti apa tidak sengaja? Nanti kita terangkan dalam tafsir. Wa man qatala mu'minan khata'a, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja. Nah, sekarang ini hukum tidak sengaja. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Wadiyatun musallamatun ila ahli, dan hendaklah dia menyerahkan diat. Diat maknanya denda yang diserahkan kepada ahli keluarganya, ahli keluarga yang dibunuh. Illa ayyasaddaqu, kecuali ahli keluarga yang dibunuh itu bersedekah, maknanya memaafkan, maka tak perlulah untuk membayar diat. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min fatahriru raqabatin mu'minah. Kemudian jika yang dibunuh itu adalah dari kaum yang memusuhi umat Islam, jadi yang dibunuh itu seorang yang beriman, tetapi dia berada di kaum yang memusuhi umat Islam. Umpamanya pada masa dahulu kaum Quraisy itu kan memusuhi umat Islam. Nah, ada orang beriman berada di tengah kaum Quraisy itu. Kemudian umat Islam yang berada di tengah kaum Quraisy itu dibunuh tanpa sengaja. Maka bagaimana hukumnya? Fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah, itu juga dilarang, dan hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, dan jika yang dibunuh itu adalah dari kaum yang antara kamu dengan mereka itu ada perjanjian damai. Nah, ada perjanjian damai dengan kaum tersebut. Kalau tadi kaum yang tidak ada perjanjian damai dengan mereka, sekarang ada perjanjian damai dengan mereka. Ada pula yang terbunuh dari kalangan kaum tersebut dan dia beriman, atau juga malah tidak beriman. Dalam tafsir disebutkan tentang dua kemungkinan ini. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ia juga dilarang. Kemudian bukan hanya dilarang, tetapi juga ada hukuman yang lain, yaitu menyerahkan atau membayarkan diat, yaitu berupa denda kepada ahli keluarga yang dibunuh. Kemudian juga memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kalau tidak ada hamba sahaya yang beriman, bagaimana?
Kemudian untuk membayar denda pula tak ada uang, bagaimana? Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya untuk dimerdekakan dan uang untuk dibayarkan, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallah, sebagai cara bertaubat kepada Allah, sebagai cara bentuk bertaubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat yang berikutnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan bersengaja. Kalau tadi tidak bersengaja, sekarang pula bersengaja. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah dimasukkan nanti ke dalam neraka jahannam. Khalidan fiha, akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah pun murka kepadanya. Wa la'anah, Allah pun mengutukinya, melaknatnya. Wa a'adda lahu azaban azima, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuknya azab yang besar. Jadi dari terjemahan sudah nampak jelas betapa buruk dan kejinya perbuatan membunuh, baik itu tidak bersengaja, apalagi bersengaja. Kita ulang sekali lagi terjemahan ayat, kemudian nanti kita akan berikan tafsir ringkas. Setelah itu kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Dan adalah tidak layak seorang yang beriman untuk membunuh seorang yang beriman lainnya kecuali tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman tidak sengaja, maka hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya yang beriman dan membayar diat, yaitu berupa denda yang diserahkan kepada ahli keluarga yang dibunuh, kecuali apabila mereka, ahli keluarga yang dibunuh itu, bersedekah, yaitu dengan memaafkan si pembunuh tersebut. Kemudian jika yang dibunuh itu adalah dari kaum yang memusuhimu, sementara yang dibunuh itu adalah seorang yang beriman, maka hendaklah yang membunuh itu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika yang dibunuh itu adalah dari kaum yang mana antara kamu dengan mereka ada perjanjian, yang dibunuh itu seorang yang beriman atau yang dibunuh itu seorang kafir sekalipun, maka hendaklah membayar diat, yaitu denda yang diserahkan kepada ahli keluarga yang dibunuh, dan juga memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kemudian barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya yang beriman untuk dimerdekakan atau denda untuk dibayarkan, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan bersengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya selama-lamanya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya dan menyediakan untuknya azab yang besar. Jadi 2 ayat ini menerangkan tentang hukum membunuh, yaitu dilarang di dalam Islam, haram hukumnya untuk membunuh. Siapa yang membunuh juga maka ia berdosa. Kemudian hukumannya dibagi menjadi 2. Apabila membunuh itu membunuh yang bersengaja, maka hukumnya adalah yang membunuh itu dibunuh, hukum qisas. Kemudian nanti di akhirat dimasukkan dalam neraka kekal selama-lamanya. Allah pula murka kepadanya, Allah pun melaknatnya, kemudian Allah akan menyediakan untuknya azab yang besar. Adapun yang membunuh tanpa sengaja, tak sengaja membunuh, umpamanya berburu di hutan, kemudian menyangka yang bergerak-gerak di jauh bergerak-gerak, umpamanya kita lihat dari kejauhan, ini mungkin binatang buruan agaknya, kemudian
ditembak, rupanya ada manusia di sana, maka tertembaklah manusia tersebut tanpa sengaja karena menyangka binatang buruan, rupanya manusia. Itu namanya tidak sengaja. Atau mengendarai kendaraan tak sengaja, ada yang melintas kemudian kita melanggarnya, terbunuh. Itu membunuh tanpa sengaja. Apabila membunuh tanpa sengaja, maka ada balasannya. Apakah dihukum bunuh? Tidak dihukum bunuh, tidak dihukum qisas. Lalu apa hukumannya? Lebih rendah dari hukum qisas, yaitu memerdekakan hamba sahaya dan juga membayar diat, membayar denda. Tetapi ada keadaan, ada 3 keadaan disebut dalam ayat ini, maka nanti insyaAllah kita akan terangkan tentang keadaan itu, yaitu ada memerdekakan hamba sahaya dan membayar denda. Tapi ada pula hanya memerdekakan hamba sahaya saja, tapi tidak membayar denda. Ini bagaimana ini? Tentang keadaan ini seperti apa? Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Jadi 2 ayat ini menerangkan tentang hukum membunuh, kemudian juga hukuman yang mesti dijalani, yang mesti dijalankan oleh orang yang membunuh bersengaja ataupun membunuh yang tidak bersengaja. Kedua-duanya adalah perbuatan yang buruk dan tercela. Pada hari ini kita lihat ada orang yang mungkin takut, tak mau menanggung hina, padahal dia sendiri yang melakukan perbuatan yang hina itu, yaitu dia berzina umpamanya, kemudian dia mengandung, kemudian melahirkan anaknya itu hidup, tapi dibungkusnya anak itu kemudian dibuang ke tong sampah. Itu maknanya membunuh. Ada lagi makna membunuh juga masuk ke dalam kategori membunuh, yaitu anak yang dikandung itu hidup karena sudah lama dia mengandung, 5 bulan, 6 bulan, anak itu hidup, kemudian dia gugurkan, aborsi, padahal sudah hidup anak tersebut. Itu juga dimasukkan ke dalam kategori membunuh, karena nyawa sudah ditiupkan ke dalam janin itu. Apabila bersengaja maka hukum qisas, apabila tidak bersengaja maka hukumnya adalah memerdekakan hamba sahaya atau membayar diat. Tentang aborsi itu ada pembahasan tersendiri. Kita tidak membahaskannya di sini. Yang kita bahaskan di sini adalah yaitu manusia yang telah lahir kemudian dibunuh. Nah, inilah dia hukum yang terang dan jelas yang kita bahaskan di dalam 2 ayat ini. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat. Di permulaan ayat yang ke-92 Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Dan tidak layak seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lainnya kecuali tidak sengaja. Sebelum Allah menerangkan tentang barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, sebelum Allah menerangkan tentang hukuman, Allah terangkan dulu tentang kaedah umum, yaitu kaedah umum tidak layak seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lainnya kecuali tidak sengaja. Tapi sebelum sampai ke kecuali tidak sengaja, diterangkan dulu yang awal, yaitu tidak layak seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lainnya. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau seorang itu telah mengaku beriman, maka keimanan yang ada padanya itu sebenarnya adalah menghalangnya untuk membunuh saudaranya yang seiman lainnya. Apa sebab? Sebab orang beriman itu bersaudara. Maka tidak akan mungkin orang beriman yang bersaudara akan membunuh saudaranya sendiri. Tak akan mungkin. Kalau berlaku juga bermana bermasalah dalam keimanannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemudian dia pula membunuh saudaranya yang seiman,
bermakna ini tidak membuktikan diri sebagai seorang yang beriman. Maka disebutlah tidak layak seorang beriman itu, kalau memang dia beriman, tidak layak dia, tidak patut dia, tidak sepatutnya terjadi seorang beriman itu membunuh saudara beriman lainnya. Kalau membunuh juga bermakna sebenarnya dia bukan seorang yang beriman, karena orang yang beriman tidak akan mungkin membunuh saudara seiman lainnya. Ini makna ayat ini. Dalam hadis Nabi ada disebutkan bahwasanya orang beriman itu tidak boleh menumpahkan darah orang beriman lainnya, haram hukumnya. Jadi kalau memang ia beriman, jangan terfikir sama sekali untuk membunuh, baik langsung ataupun tak langsung. Yang langsungnya mana? Dia sendiri yang bunuh. Yang tak langsung diupahnya orang lain untuk membunuh. Ataupun membunuh dengan cara sihir umpamanya. Pergi dia ke dukun, Pak dukun tolonglah buat penyakit untuk dia supaya dia mati, saya benci kepadanya. Itu pun juga niatnya adalah membunuh secara tidak langsung. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui niat yang ada dalam hati seseorang. Ini pun juga berlaku di tengah masyarakat pada hari ini. Apa hukuman yang akan diterima? Kalau memang bersengaja, nanti kita akan sebutkan. Ini sekarang baru tidak bersengaja, maka jangan sekali-kali ada keinginan untuk membunuh. Kalaupun juga membunuh terjadi pada orang yang beriman, maka itu adalah terjadi karena ketidaksengajaan. Itu yang disebut dengan khata'a, illa khata'a, maka ditambah kecuali tidak sengaja. Jadi kalau berlaku juga tidak sengaja, itu tak dapatlah dielakkan. Umpamanya seperti yang kita sebut tadi, yaitu menembak tapi rupanya tertembak kawan sendiri, bukannya binatang buruan. Kemudian memandu mobil, nyetir mobil, rupanya ada orang yang melintas, terlanggar, mati. Atau umpamanya bertabrakan, tak ada sengaja untuk membunuh, rupanya mobil yang dilanggar atau Honda yang dilanggar itu pengemudinya mati terbunuh, tidak sengaja. Kita yang bersalah, kita ambil jalan orang lain, tapi tidak ada niat untuk membunuh orang tersebut, tidak sengaja terbunuh. Bagaimana hukumannya? Disebutkan di dalam ayat ini. Tapi di permulaan ayat disebutkan terlebih dahulu, kalau memang ia beriman, maka seorang yang beriman tidak akan mungkin membunuh saudara beriman lainnya. Kalau ada juga bermakna bermasalah dalam perkara iman. Jadi kalau kita lihat pada hari ini banyak terjadi pembunuhan di kalangan umat Islam, bermakna telah bermasalah keimanan di tengah umat Islam. Mungkin pengajian tak masuk agaknya, karena apabila masuk pengajian maka terbangun keimanan. Keimanannya itu yang akan menghalangnya untuk berkeinginan membunuh. Maka mungkin perlu pengajian lebih hebat lagi supaya manusia menahan diri dari membunuh. Maka di negeri-negeri yang mana umat Islam di situ punya pengetahuan tentang hukum ini, mereka tak berani untuk memukul. Jadi berkelahi itu kelahi mulut saja. Apa sebab? Sebab kalau memukul, boleh jadi pukulan itu bisa membawa kepada pembunuhan. Nabi Musa kan pernah memukul. Nabi Musa tak bersengaja untuk memukul, rupanya yang dipukul itu mati, terbunuh. Ini disebutkan tak sengaja, tujuannya bukan untuk mematikan, mati. Begitu jugalah di dalam kehidupan kita ini, berhati-hati, jangan sampai mudah-mudah untuk memukul. Apalagi bersengaja bawa senapang, pistol, karena dia adalah aparat, dia punya pistol, senapang di tangannya,
Oh, kawan saya dibunuh ya, maka dia pula dengan emosi membunuh. Ini betul-betul tidak punya iman di dalam hati. Macam mana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah dengan mengaji. Mari sini pergi ke masjid, wahai aparat, supaya mampu menahan diri sehingga tidak mudah-mudah membunuh orang lain. Karena ini bahaya nih, orang yang di tangannya ada pisau, yang di tangannya ada senapang, yang di tangannya ada alat untuk membunuh, bisa saja apabila iman tidak ada dalam dada, ia akan menyalahgunakan alat tersebut sehingga membunuh orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Kemudian tambah lagi sekarang penjualan senjata api ini sangat berleluasa sehingga dimiliki oleh penjenayah, orang-orang yang melakukan jenayah kriminal, yaitu perampok umpamanya. Mudah sekali si perampok ini untuk membunuh, harta atau nyawa. Dia langsung, kalau tak mau serahkan harta, bunuh. Masuk ke dalam rumah umpamanya, kemudian membunuh penghuninya. Masuk ke dalam bank, membunuh si pemiliknya, dan seterusnya. Ini berleluasa pada hari ini disebabkan karena masalah keimanan. Kemudian juga masalah sistem. Apabila kita berlakukan sistem siapa yang membunuh akan dibunuh, itu berat, itu berfikir berkali-kali untuk membunuh. Karena tidak ada orang yang ingin dibunuh. Hukuman dibunuh itu adalah hukuman yang sangat berat sekali. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin lainnya tidak sengaja, maka hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya. Tapi pada hari ini hamba sahaya tak ada. Apabila hamba sahaya tak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi, dan membayar diat. Diat itu maknanya denda yang diserahkan kepada keluarga yang dibunuh. Siapa keluarga yang dibunuh? Keluarga yang dibunuh itu adalah ahli warisnya. Siapa yang mewarisi, maka yang mewarisi itulah yang menerima denda tersebut. Berapa banyaknya denda? Tidak ditentukan berapa banyaknya. Ada yang mengatakan 20 ekor unta, ada pula yang mengatakan 100 ekor unta, tapi tidak ditentukan. Tapi mestilah denda itu besar. Apa sebab? Sebab ini kaitannya dengan nyawa yang melayang. Kalau nyawa dengan melayang tak bisa dengan 1 ekor kambing saja, terlalu murah. Maka ada yang menyebutkan 100 ekor unta. Jadi kalau 100 ekor unta, 1 ekor unta berapa harganya? Kalau diperkirakan saja 30 juta satu dengan uang kita, maka 100 ekor unta bermakna 3 miliar. Bayar denda 3 miliar. Padahal sebenarnya nyawa itu tidak bisa ditebus dengan 3 miliar. 3 miliar itu bagi orang yang punya uang 10 miliar sedikit sekali. Bagi kita yang punya 100 juta memang banyaklah 3 miliar. Tapi bagi orang yang punya miliaran di tangan, 3 juta baginya adalah sedikit. Maka 3 miliar ditentukan. Tapi itu pun belum, itu bukanlah ketentuan yang satu-satunya dijalankan, tidak. Karena disebutkan denda di sini adalah sebagai yang disepakati antara si pembunuh dengan keluarga yang dibunuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan orang yang membunuh itu, berapa mampunya dia. Apabila mampunya 3 miliar, 3 miliar. Mampunya 10 miliar, 10 miliar. Tapi tak mampu, dia hanya punya uang 10 juta, 10 juta. Menurut kemampuan. Itu makna dia. Illa ayyasaddaku, kecuali kalau ahli keluarga yang dibunuh itu bersedekah. Makna bersedekah di sini maknanya memang hak kami untuk mendapatkan denda tersebut, tetapi karena kami sudah memaafkan yang membunuh ini, sudahlah wahai yang membunuh, tak perlulah membayar denda, kami sudah maafkan. Boleh, boleh, tidak mengapa. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'min, andaikan, maka jika yang dibunuh itu adalah dari kaum yang mana kaum tersebut adalah musuhmu,
yaitu yang memerangimu, yang dibunuh itulah seorang yang beriman, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Kalau tak ada hamba sahaya bagaimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sekarang sudah tak ada lagi hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau disebut 2 bulan berturut-turut, itu berat itu. Berarti kalau berat hukuman, bermakna perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji sekali, sangat tercela sekali. Kesalahan itu adalah kesalahan yang besar. Mengapa tak ada di sini pembayaran denda? Tak ada pembayaran denda sebab ia berlaku di kalangan orang yang tidak ada perjanjian damai dengan mereka, yang mereka itu memusuhi umat Islam. Kalau diberikan pembayaran denda kepada mereka, bertambah kuat mereka dengan uang tersebut atau dengan harta yang diberikan kepada mereka, maka dimerdekakan hamba sahaya. Merdekakan hamba sahaya ini tidak memberikan bantuan kepada orang yang memerangi umat Islam itu, malah ia adalah membantu umat Islam lebih banyak lagi, yaitu dengan memerdekakan yang hamba sahaya sehingga menjadi bebas, menjadi merdeka, bertambah kekuatan, yaitu yang tadinya hamba sahaya sekarang menjadi seorang yang merdeka di kalangan umat Islam. Berikutnya lagi adalah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Ini keadaan yang ketiga. Jadi keadaan yang pertama, membunuh seorang beriman itu secara umum yang berada di tengah masyarakat muslim, di tengah masyarakat Islam, itu hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya dan membayar denda. Tapi kalau yang dibunuh itu, ini keadaan kedua, yang dibunuh itu berada di kaum yang kaum tersebut adalah memusuhi umat Islam, maka hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya saja. Keadaan yang ketiga adalah kalau yang dibunuh itu di kaum yang kaum tersebut ada perjanjian damai dengan umat Islam, maka hukumannya 2, yaitu membayar denda juga, memerdekakan hamba sahaya juga. Tapi kalau kita lihat nih susunannya ini, lihat. Yang pertama, merdekakan hamba sahaya, bayar denda. Kalau sekarang ini bayar denda, merdekakan hamba sahaya. Ini kan nampaknya di apa ini? Kalau tadi apa yang didahulukan? Merdekakan hamba sahaya didahulukan, barulah bayar denda. Kalau sekarang bayar denda dulu, baru memerdekakan hamba sahaya. Kalau kajian tafsir ini diperhatikan ini. Mengapa ini dibuat terbalik ini? Maka jawabannya adalah tadi yang dibunuh itu dari kalangan umat Islam sendiri. Maka memerdekakan hamba sahaya itu adalah lebih sesuai untuk disebut lebih dahulu dibanding berbanding membayar denda. Sebab umat Islam itu lebih mendahulukan persaudaraan sesama mereka. Maka kepentingan bersama adalah memerdekakan hamba sahaya. Sementara pembayaran denda itu hanyalah untuk keluarga korban, keluarga yang dibunuh saja. Tapi sekarang ini adalah dari kaum yang ada perjanjian damai dengan mereka. Kaum itu bukanlah dari kalangan umat Islam, tapi ada perjanjian damai. Maka untuk menenangkan keadaan kaum tersebut, dibayar denda lebih dahulu. Karena dengan dibayar denda lebih dahulu, maka tenanglah suasana di kaum tersebut. Setelah itu barulah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jadi penyampaian Al-Quran ini penuh dengan hikmah, kebijaksanaan. Itu baru yang tersampaikan itu. Yang tak tersampaikan lebih banyak lagi. Ini dalam kemampuan kita menyampaikan. Kalau ada yang lebih mampu lagi menyampaikannya, maka akan kita lihat Al-Quran ini lebih istimewa lagi. Seperti ini aja dah nampak istimewanya. Apalagi kalau dibahaskan dengan lebih terperinci lagi. Setiap kata tepat pada tempatnya dan memberikan makna. Dan makna yang diberikan itu adalah makna yang sangat hebat dan mendalam sekali. Ini tak mungkin ada ini dalam sistem yang lain, tak ada. Sistem selain sistem Islam tak ada.
Dalam agama Kristen tak ada ini, dalam agama Yahudi tak ada, dalam agama-agama lain tak ada. Ini dia agama Islam yang memiliki sistem yang sangat rapi dan terperinci. Ini melalui ayat Al-Quran. Bersyukur kita berada dalam Islam. Tapi sebagai tanda bersyukur, amalkanlah syariat Islam ini. Jangan mengaku beragama Islam, bersyukur dengan agama Islam, tetapi tidak mengamalkan agama Islam. Itu namanya tidak bersyukur, itu namanya kufur namanya. Maka ramai sekarang di umat Islam menyatakan bersyukur dalam beragama Islam, tetapi rupanya tidak bersyukur pada hakikat sebenarnya karena tidak mengamalkan agama yang penuh dengan kebaikan dan kenikmatan di dalamnya. Berikutnya lagi adalah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, mungkin uangnya tak cukup untuk membeli hamba sahaya, atau hamba sahaya itu betul yang tak ada, kemudian tidak pula mampu untuk membayar diat, membayar denda, maka dia hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak sampai 2 bulan terbatal macam mana? Ulang lagi dari awal. Karena itu makna 2 bulan berturut-turut. Kecuali, ada kecuali dalam pembahasan fikih, kecuali kalau uzur yang tak bisa dielakkan. Umpamanya wanita, uzur, umpamanya wanita membunuh, umpamanya, ini andaian sajalah, maka si wanita pembunuh ini kalau dia tidak bisa memerdekakan hamba sahaya dan membayar denda, maka dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi belum lagi sampai 1 bulan, rupanya dia datang bulan, umpamanya datang kotornya, maka tak boleh dia berpuasa. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka dikecualikan berapa hari dia tak berpuasa, lanjutkan. Ini apabila uzur itu tidak dapat dielakkan. Tapi tak boleh dia, kalau dia tidak ada apa-apa, kemudian dia mau saya berhenti dululah, saya mau istirahat 3 hari, setelah itu saya lanjutkan. Tak boleh. Apa sebab? Sebab ayat ini disebutkan mutatabi'aini, secara berurutan, berturut-turut. Jadi 1 hari saja lumpang, apa mana lumpang ini? Bolong 1 hari saja tak berpuasa, maka ulang lagi dari awal. Oh, berat ya? Memang berat. Apa sebab? Sebab perbuatan yang dilakukan perbuatan yang sangat buruk sekali. Taubatan minallah, taubatan minallah, sebagai bentuk bertaubat kepada Allah. Bertaubat itu menyesali diri, membersihkan hati, membersihkan jiwa, karena jiwa telah dikotori dengan melakukan perbuatan yang tercela, yaitu membunuh saudara seiman lainnya meskipun tidak sengaja. Maka menjadi berhati-hati dan berwaspada. Ingat-ingat dahulu, mau bergerak tangan, ingat-ingat nih, mungkin terbunuh kawan yang dipukul nanti nih, maka teringat. Apalagi yang lain, pamannya mau menggali lubang, ini nanti akan masuk orang ke dalam ini, atau ada anak kecil bermain-main nanti masuk ke dalam, kemudian ada air tergenang dalamnya, mungkin dia akan mati lemas. Maka berfikir dalam membuat lubang, kalau bisa setelah dibuat lubang, maka tutup dia cepat, jangan dia dibuat terbuka saja, karena boleh jadi nanti membunuh tanpa sengaja. Wa kana Allahu alima, dan adalah Allah Maha mengetahui apa saja, termasuk mengetahui niat orang yang membunuh itu sengaja atau tidak sengaja. Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungan jawab dari hamba yang membunuh itu. Hakima, Maha bijaksana, menetapkan sesuatu pada tempatnya, yaitu hukuman bagi yang keadaannya ini, hukuman bagi yang keadaannya ini, hukuman bagi orang yang dibunuh itu adalah di tengah umat Islam, ini hukumannya. Hukuman bagi orang yang dibunuh itu adalah dari kalangan orang kafir yang memerangi umat Islam, ini hukumannya. Jadi Allah yang menetapkan hukuman lain, keadaan lain, bentuk hukumannya, itu adalah Allah yang Maha bijaksana, yaitu hukuman tersebut tepat pada tempatnya. Hakimah itu, hakim bijaksana, menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya dan mendatangkan manfaat.
Biasanya orang itu akan bijaksana kalau dia memiliki ilmu yang luas. Luas ilmunya, maka dia akan bijaksana. Kalau tak punya ilmu, maka tidak akan mungkin bijaksana. Maka selalu digandeng dua kata ini, arif dan bijaksana. Arif itu mengetahui, dan bijaksana. Ini arif tidak, apalagi bijaksana. Arif dan bijaksana mestinya adalah memiliki ilmu, yang dengan ilmu itu menjadi bijaksana, akhirnya dapat menetapkan satu pada tempatnya. Allah itu maha bijaksana sebab Allah maha mengetahui, aliman, kemudian pula hakimah, menetapkan sesuatu dengan ilmunya yang luas itu sehingga mendatangkan manfaat. Jadi setiap hukuman yang Allah telah terangkan dalam Al-Quran itu adalah hukuman yang bijaksana. Jangan rubah lagi dengan hukuman yang lain. Karena pada hari ini banyak negara-negara yang di negara tersebut mayoritas umat Islam, tetapi mengabaikan hukum dan hukuman yang telah Allah tetapkan. Bijaksana? Tidak bijaksana. Yang bijaksana itu adalah yang Allah tetapkan. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Siapa lagi yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah? Apa sebab sekarang ini perzinahan menjadi-jadi? Karena bukan hukum Allah yang dijalankan. Sekarang di negeri kita ini, anak-anak remaja yang telah melakukan perbuatan zina pada waktu masa remajanya adalah 41,8%. Bermakna 2 remaja, salah satunya telah melakukan zina. Jadi kalau di SMP, di SMA kita punya satu kelas itu adalah 40 murid, 20 murid dari murid kita itu telah melakukan perbuatan zina. Itu statistik. Tak tahu, mungkin anak kita, mungkin agaknya, mana kita tahu. Dan zina itu perbuatan yang sangat tercela sekali, dan sudah kita terangkan sebelum ini. Berzina, belum berumah tangga berzina, akan dirajam. Berapa kali? 100. Sudah berumah tangga masih juga berzina, dirajam sampai mati. Begitu buruknya perbuatan zina. Tapi pada hari ini, karena hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, maka berzina menjadi berleluasa. Bahkan disiapkan pula tempat untuk berzina. 35 kamar kosong untuk berkaraoke gratis. Kalau sudah berdua-dua dalam kamar itu, orang lain tak ada yang mengetahuinya. Maka yang ketiga siapa? Syaitan. Kemudian juga hotel-hotel disediakan, dan kita macam tak peduli. Tak apa-apa, ini kan kota metropolitan. Itu memang sudah tak bisa dipisahkan dengan kota metropolitan. Ini bermakna tidak memahami apa yang ada di dalam kitab suci. Mesti mengaku sebagai seorang beriman. Kalau tak memahami, macam mana mau bijaksana? Memahami pun tidak, karena bijaksana itu datang dari pengetahuan. Ini di ayat Al-Quran menjadi tatapan kita. Berat tanggung jawab kita untuk menyampaikan, berat mengamalkan, berat, karena kita berada di tengah sistem musuh Islam pada hari ini yang memastikan kita tidak menjalankan syariat Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela sehinggalah kamu mengikuti agama mereka. Inilah dia hukum dan hukuman yang Allah terangkan dari sisinya yang maha bijaksana. Untuk apa? Untuk Allah? Tidak, untuk diri kita sendiri, supaya kita ini menjadi senang, menjadi tenang, menjadi nyaman, menjadi damai, menjadi bahagia. Untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi kita sendiri karena keangkuhan dan kesombongan kita buang hukum Allah, kita ganti dengan hukum yang datang dari diri kita sendiri. Kononnya yang datang dari kita itu adalah yang terbaik,
Padahal sebenarnya inilah yang buat kerusakan pada hari ini, yaitu dari tangan-tangan kita sendiri. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, ini ayat yang ke-93 tentang hukum dilarangnya membunuh bersengaja. Dan hukuman bagi orang yang membunuh dengan bersengaja adalah, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan bersengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Maknanya dia pasti akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Jadi kalau akhir hidup itu adalah berakhir di neraka jahannam, apalagi kebaikan yang akan diterima? Tak ada lagi, habis sudah. Dan pasti semua kita ini akan mati, dan nanti akan ditempatkan di akhirat itu salah satu dari dua tempat. Kalau tidak di surga, di neraka. Tapi kata neraka dalam ayat ini digunakan kata jahannam untuk menerangkan perkara yang buruk yang diancamkan. Jahannam. Kita pun kalau ada orang mengatakan kata jahannam ini berat di telinga kita kan? Jahannam, itu berat di telinga kita. Apa sebab? Memang kata ini kata yang berat. Tapi Allah sebut juga di sini sebagai ancaman. Jangan sekali-kali berniat untuk melakukan pembunuhan bersengaja. Berniat pun jangan. Karena boleh jadi nanti syaitan melalukannya. Maka dalam hadis Nabi, jangan kamu angkat senjata di hadapan saudaramu, karena boleh jadi ketika kamu mengangkatnya syaitan melalukannya. Maknanya syaitan membisikkan ke hatimu, tebas sajalah lehernya itu, akhirnya ia terbunuh. Maka jangan. Maka kita pun kadang-kadang memberikan senjata kepada kawan kita, saudara kita. Jangan berikan apa matanya itu, tidak, tapi berikan apanya? Berikan tangkainya. Karena takut nanti terluka tangan kawan itu. Begitu berhati-hati dan berwaspadanya kita sehingga tidak melakukan perbuatan yang tercela, membunuh. Fajazauhu jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Nah, kata kekal dalamnya ini dibahaskan oleh para ulama. Ada yang mengatakan kekal di sini kekal selama-lamanya. Kalau kekal selama-lamanya berarti sama seperti orang kafir. Nah, itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Makna kekal di sini untuk menerangkan panjangnya masa yang akan dilalui oleh orang yang membunuh itu di dalam neraka. Karena ada hadis Nabi menyebutkan bahwasanya apabila dalam hati seorang itu ada iman kepada Allah, maka dia tidak akan kekal dalam neraka sampai masanya dia akan dimasukkan juga ke dalam surga. Tapi mengapa disebut di sini kekal di dalamnya? Untuk menerangkan panjangnya masa di dalam neraka bagi orang yang membunuh dengan bersengaja. Berapa panjangnya? Wallahu alam berapa panjangnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah pun murka kepadanya. Kalau disebut kata murka bermakna kaitan adalah dengan orang yang sebenarnya perkara itu ia ketahui tapi dia tak mau melakukannya. Tahu dia bahwasanya membunuh itu adalah dilarang, tapi dia membunuh juga. Nah, maka Allah pun murka kepadanya. Orang yang tidak tahu kemudian dia melakukan perbuatan tersebut tanpa pengetahuan, nah, tidak patut untuk dimurkai. Anak kita umpamanya tak tahu dia umpamanya naik ke tempat yang lebih tinggi, orang tua-tua di bawah semua di lantai, tapi ada anak kita ini dia naik ke atas kursi tinggi sekali dia, sementara orang tua-tua di bawah. Apabila dia tak tahu, kita tak memarahi dia, tapi kalau dia tahu, kita marahi dia. Kalau dia tak tahu, maka perbuatannya itu meskipun tercela, tetapi dia tidak dicela karena dia tidak tahu. Tetapi kalau dia tahu, dia buat juga perbuatan yang tercela itu, maka kita pun marah. Begitu juga Allah murka, maknanya Allah murka kepada orang yang tahu perbuatan membunuh itu tercela, kemudian dia buat juga. Maka bagaimana? Kalau anak kita tak tahu, kita pukul dia. Tapi kalau anak kita tahu, kita pukul dia. Pukul dia. Kalau dia tak mau juga ditegah dengan nak turun bawah,
tak juga dia mau turun. Pokok menunjukkan murka kita kepadanya. Begitu juga lah Allah menunjukkan murka kepadanya. Ini dia azab yang besar untukmu di dalam neraka jahanam. Itu makna murka. Jadi kalau disebut kata murka, kaitannya dengan orang yang membunuh itu tahu perbuatan itu tidak boleh, dilarang, tapi dia buat juga. Berikutnya lagi, wala'anahu, dan Allah melaknatnya, mengutukinya. Kalau disebut kata laknat, kaitannya dengan rahmat yang dijauhkan. Jadi ketika Allah melaknat, maknanya Allah menjauhkan rahmat. Kalau Allah menjauhkan rahmat, bermakna tak ada kasih sayang yang akan diberikan kepadanya, bermakna dia akan dalam siksaan itu selama-lamanya tanpa dikurangkan sedikit pun. Karena Allah tak akan memberikan rahmat kepadanya, kasih sayang kepadanya, karena Allah telah mengutuknya. Kalau disebut kutukan, bermakna rahmat dicabut. Ada cerita seorang anak dikutuk menjadi batu. Bermakna kalau dikutuk jadi batu, bermakna rahmat Allah telah ditarik darinya, jadi batu. Siapa anak yang dikutuk jadi batu ini? Malin kundang. Ini menurut cerita lah. Apa makna kutuk? Kutuk maknanya ditarik rahmat Allah darinya. Ada lagi yang dikutuk itu satu pulau. Dikutuk satu pulau, tak tumbuh di sana tumbuh-tumbuhan, tak hidup di sana binatang ternak, karena dikutuk sampai 7 keturunan. Setelah selesai 7 keturunan, barulah rahmat Allah turun kembali sana, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian juga hidup binatang ternak. Mengapa tak hidup tadi? Karena dikutuk, karena dilaknat, dijauhkan dari rahmat. Itu makna wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Dan satu lagi yang terakhir, wa'adda lahu azaban azima, dan Allah menyediakan untuknya, siapa? Menyediakan untuknya si pembunuh yang bersengaja itu azab yang bagaimana? Azab yang biasa-biasa? Tidak, azaban azima. Mengapa digunakan kata azima? Besar, karena perbuatan tercelanya itu besar. Ada kalanya Allah menyebut azaban muhina, azab yang menghinakan, karena perbuatannya menghinakan. Ada azaban alima, azab yang pedih, karena perbuatannya itu memedihkan, maka dapat azab yang pedih. Karena perbuatannya itu perbuatan buruk yang besar, maka azabnya pun azab yang besar. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Karena perbuatannya itu besar buruknya, maka dapat pula dosa yang besar, maka dapat pula siksa yang besar. Berarti dengan dua ayat ini nampaklah bahwasanya perbuatan membunuh adalah perbuatan yang sangat keji dan tercela sekali, dan tidak sepatutnya terjadi di tengah masyarakat Islam. Mudah-mudahan dua ayat ini memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita untuk berhati-hati dalam menjalani hidup di dunia ini, karena boleh jadi hawa nafsu kita ini memperdaya kita, syaitan pula menipu kita, sehingga mungkin ada berkeinginan untuk membunuh. Ada berkeinginan, mungkin ada yang tidak bersengaja, umpamanya tidak langsung, yaitu pergi meminta bantuan ke orang bodoh, bukan orang pintar, ke orang bodoh. Akhirnya tolonglah, jangan sampai sekali niat itu pernah ada, karena itulah perbuatan yang sangat tercela sekali. Mengapa kita katakan ini? Sebab ada juga berlaku sampai hari ini. Ada di satu-satu tempat itu terkenal sekali, tempat itu tempat orang yang suka meracun orang lain. Kalau tak suka dia, maka ini mau dikasih racun orangnya ini, maka mari datang sini. Masuk ke rumah dia, disediakannya makanan, yang makanan itu sudah dibubuh oleh racun. Tujuannya untuk membunuh. Pada masa Rasulullah pun hampir dibunuh, karena makanan yang dimakan oleh Rasul itu telah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Membunuh. Jadi perbuatan membunuh ini dari dahulu lagi, bahkan mulai dari semenjak Nabi Adam alaihi salam. Anak Nabi Adam sendiri, yaitu Qabil, membunuh adiknya sendiri, hanya karena keinginannya tak disampaikan oleh adiknya, membunuh.
sampai hari ini. Dan betullah perkataan malaikat ketika menyampaikan kepada Allah, yaitu manusia yang akan diciptakan di muka bumi itu akan menumpahkan darah dan melakukan kerusakan. Mudah-mudahan kita akan dijaga dan dipelihara Allah dari perkataan yang buruk dan tercela ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.